Attention please. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya buat sebagai ujian akhir semester mata kuliah Geofisika, jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya. Dosen pengampu Bapak Alex Salhadi, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu metode geofisika, yaitu metode gaya berat atau gravitasi. Sebelum itu, perkenalkan saya Thomson Marbun, saya mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, angkatan 2019. Metode graviti atau gaya berat. Metode graviti atau gaya berat merupakan salah satu metode geofisika yang menggunakan prinsip hukum gravitasi Newton untuk mengetahui struktur bawah permukaan bumi. Metode ini adalah metode geofisika pasif yang mengukur variasi alamiah dalam gravitasi bumi yang kemudian dihubungkan dengan fitur geologi di bawah permukaan. Dalam metode ini, yang dipelajari adalah variasi gravitasi akibat variasi adanya rapat massa batuan atau densitas batuan di bawah permukaan, sehingga dalam pelaksanaannya yang diselidiki adalah perbedaan medan gravitasi dari suatu titik observasi terhadap titik observasi lainnya. Metode graviti atau gravitasi mempelajari perbedaan medan gravitasi dari suatu titik terhadap titik lainnya berdasarkan nilai densitasnya. Contohnya, jika suatu batuan yang mempunyai densitas lebih tinggi, maka akan mempunyai daya gravitasi yang lebih besar. Pada pengukurannya, akan menyebabkan gangguan pada medan gravitasi. Nah, gangguan pada medan gravitasi ini biasa disebut dengan anomali graviti. Tahapan pada metode graviti ada 3, yaitu pengukuran lapangan, processing data, dan interpretasi data. Pengukuran lapangan. Pengukuran lapangan pada metode graviti dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penentuan titik ikat dan pengukuran titik-titik gaya berat. Sebelum survei dilakukan, perlu ditentukan dulu base station yang dipilih biasanya pada lokasi yang stabil, mudah dikenal dan dijangkau. Base station jumlahnya bisa lebih dari 1, tergantung kondisi pada lapangan. Pengukuran data lapangan pada pengukuran metode gravitasi ini meliputi beberapa hal, yaitu pembacaan gravitimeter, penentuan posisi dan waktu, pembacaan barometer dan suhu. Adapun alat-alat yang digunakan pada saat pengambilan data di darat antara lain, pertama itu gravitimeter, Lacoste Rombeck J502, yang kedua piringan, 3 GPS, tali dan peta geologi dan peta topografi, penunjuk waktu, alat tulis kamera, pelindung gravitimeter, dan beberapa alat pendukung lainnya. Pada pengukuran metode gravitimeter, metode kitaran atau looping dapat diharapkan menghilangkan kesalahan yang disebabkan oleh pergeseran pembacaan gravitimeter. Metode ini muncul dikarenakan alat yang digunakan selama melakukan pengukuran akan mengalami guncangan, sehingga menyebabkan bergesernya pembacaan titik nol pada alat tersebut. Gambar di samping menunjukkan proses pembacaan pada alat gravitimeter. Tahap yang selanjutnya yaitu processing data. Pemrosesan data gravitimeter disebut juga dengan reduksi data gaya berat. Secara umum dapat dipisahkan menjadi 2 macam, yaitu proses dasar dan proses lanjutan. Proses dasar mencakup seluruh proses nilai pembacaan alat di lapangan, sampai diperoleh nilai anomali Bouguer di setiap titik amat. Pemrosesan data menggunakan komputer dengan software berupa Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu proses lanjutan, merupakan proses yang mempertajam kenampakan atau gejala geologi pada daerah penyelidikan, yaitu berupa pemodelan dengan menggunakan software seperti Surfer 8 dan Grad2DC. Perhitungan gaya berat
yang diukur pada alat gravitimeter merupakan total gaya percepatan yang diderita oleh suatu titik akibat bermacam sumber. Beberapa sumber yang berpengaruh pada pengukuran antara lain posisi bumi dalam pergerakan tata surya, perbedaan lintang di permukaan bumi, perbedaan ketinggian di permukaan bumi atau elevasi, efek topografi, dan perubahan rapat massa atau densitas di suatu tempat. Pada metode gravitimeter atau pengukuran secara gravitasi atau gaya berat, ada beberapa koreksi datanya, yaitu 1. Koreksi apungan atau drift correction dilakukan untuk menghilangkan pengaruh perubahan kondisi alat atau gravitimeter terhadap nilai pembacaan. 2. Koreksi pasang surut atau tidal correction untuk menghilangkan gaya tarik yang dialami bumi akibat bulan dan matahari. 3. Yaitu koreksi lintang atau latitude correction digunakan untuk mengkoreksi gaya berat di setiap lintang geografis karena gaya berat tersebut berbeda yang disebabkan oleh gaya sentrifugal dan bentuk elipsoid dari bumi. Yang keempat, koreksi ketinggian digunakan untuk menghilang perbedaan gravitasi yang dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian dari setiap titik amat, terdiri atas koreksi bebas udara atau udara bebas atau free air correction dan koreksi bau wave. Yang kelima yaitu koreksi medan atau terrain correction yang digunakan untuk menghilangkan pengaruh efek massa di sekitar titik observasi. Contohnya adanya bukit dan lembah sekitar titik amat dapat mengurangi besarnya medan gaya berat yang sebenarnya. Tahap yang terakhir yaitu interpretasi data. Interpretasi data pada metode gravitasi memerlukan intuisi yang tinggi, baik fisik, geologi, dan tersedianya informasi bawah permukaan lainnya, atau data pemboran, seismik, dan sebagainya. Sebagai contoh pada gambar di samping, adanya biji besi, dibuktikan dengan adanya anomali pembelokan grafik pada jarak atau titik 0. Bila tidak ada anomali, maka seharusnya grafik miring sesuai dengan adanya perlapisan granit yang miring. Hasil pengukuran menggunakan gravitimeter itu ditunjukkan pada grafik di atas. Ada gambar melengkung, sedangkan penampakan aslinya itu seperti yang di bawahnya, yaitu perlapisan dari granit itu miring. Sumber dari basis data gaya berat Pusat Survei Geologi berikut adalah gambar citra anomali gaya berat di Indonesia. Untuk citra dalam bentuk 3 dimensi dapat ditampilkan sebagai berikut. Kegunaan metode graviti. Metode gravitasi cocok digunakan dalam pemetaan salt dome karena secara keseluruhan garam mempunyai densitas yang lebih rendah dibandingkan dengan formasi yang berada di sekitarnya. 2. Metode gravitasi dapat digunakan dalam mempelajari air tanah dan untuk mendeteksi mineral-mineral berat seperti kromit dan lain-lain. 3. Metode gravitasi yang menggunakan gravitimeter sangat sensitif dapat digunakan untuk mendeteksi terowongan bawah tanah dan lokasi dari pemakaman di piramid. Aplikasi metode graviti. Beberapa aplikasi dari metode graviti antara lain yaitu eksplorasi minyak dan gas bumi, eksplorasi mineral, investigasi struktur dan geologi untuk gunung berapi, dan investigasi basement pada cekungan minyak dan gas bumi. Demikian materi yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat siang, terima kasih, salam sejahtera untuk kita semuanya.